belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid, bukan mau menjadi Tuhan, bukan menjadi Tuhan, bukan mau mengaku Tuhan, bukan jangankan Tuhan. Belajar ilmu ma'rifat bukan mau mengaku Muhammad, bukan mau menjadi Muhammad. Akan tetapi belajar ilmu ma'rifat adalah untuk menghabiskan keakuan, aku anania, nafsu anania itu. Jadi kita itu bukan belajar ma'rifat, bukan untuk mau jadi Tuhan. Itu salah paham, salah paham. Dan yang mengatakan mengaku Muhammad, jangankan mengaku Muhammad, mengaku insan itu nggak boleh. Insan itu sebenarnya adalah rahasia Allah. Yang mana insan itu adalah rupa ruh. Yang apa itu? Yang mana itu rupa ruh? Semua orang tahu. Yang mana ruh? Ruh itu ketika dia keluar namanya nafas. Ini tidak berwujud, tapi dia zahir, ada dia nafas. Ketika dia di dalam namanya nyawa. Ketika dia masih belum berbentuk jasmani namanya ruh. Nah, maka ketika ruh ini nasab sekalian batang tubuh, ya, ketika dia melihat namanya penglihatan basor. Ketika ruh ini memantul ke telinga, itu namanya adalah sami. Ketika ruh ini berbicara, muncul yang namanya kalam. Begitupun berkehendak. Ketika ruh berkehendak, namanya irodat. Ketika ruh berkuasa, namanya kudrat. Nah, itulah ruh. Siapa sebenarnya ruh? Itu adalah insan. Siapa sebenarnya insan? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan hakikat Muhammad ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah saudara-saudara yang disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh para sahabat, disaksikan oleh umat-umat terdahulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nur Muhammad atau hakikatul Muhammadiyah. Itu yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka inilah yang dengannya zat Allah menjadikan daripada sifatnya yaitu Nur Muhammad inilah. Nah, karena inilah Allah Ta'ala menjadikan alam semesta dan seluruh isinya itu karena Muhammad ini, Muhammad yang Nur Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita terpancing saudara-saudara. Jangan kita ini sedikit-sedikit menyalahkan orang. Lebih baik ya kita menyalahkan diri sendiri, diri kita, daripada melihat kekurangan orang lain. Makanya di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu ma'rifat itu diajarkan tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhiduz zat. Agar apa? Ketika ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan daripada makhluk, ya, ini adalah kita langsung tauhidkan daripada perbuatan daripada af'al Allah. Memang ketika kita masih memandang yang muhaddas, apa itu muhaddas? Muhaddas itu hudus baru yang hancur, tidak kekal. Jadi ketika kita masih memandang daripada yang berbentuk berupa, itu namanya muhaddas. Jadi yang kita pandang itu apanya? Yang Nur Muhammadnya, di mana-mana yang meliputi segala sesuatu, di mana-mana itu ada Nur Muhammad, saudara-saudara. Baik itu di mana-mana saja, tidak terkecuali tidak kepada orang tertentu. Nah, maka itu tadi belajar ma'rifatullah bukan mau mengaku Muhammad, bukan mau menjadi Rasulullah, bukan mau menjadi Allah, bukan mengaku Tuhan. Akan tetapi mengembalikan keakuan kepada keakuannya Allah. Begini. Kalau kita salah paham di dalam aku di sini, niat kita salah semua. Amalan kita salah semua. Ibadah kita salah semua. Tauhid kita salah semua, syahadat kita salah. Kalau tidak makrifat, semua sholat kita juga salah otomatis. Sholat salah, puasa juga salah. Puasa salah, zakat salah. Zakat salah, haji salah. Karena apa? Ada kesyirikan. Tidak mengenal yang disaksikan. Syahadat itu mulai daripada sebelum syahadat, makanya makrifat. Sebelum bersyahadat wajib makrifat. Karena kalau tidak mengenal, tidak didudukkan di pengenalan itu, ya minimal makrifat yang awal. Kita sudah jelaskan makrifat yang awal sampai kepada maharuang, kepada Rabbul Izzati. Entah itu kapan duduknya tidaknya, syukuri
kemudian lakukan toriko masing-masing. Jalur nur silakan, jalur zikir muktabaroh silakan, jalur melalui sholat silakan, jalur apa saja silakan, untuk memesrakan itu. Akan tetapi orang-orang yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengenalan pertama, awal makrifat awal, itu indah rasanya. Karena kenapa? Ketika dia bertoriko, entah itu jalur toriko muktabaro, entah itu Naksabandiyah, Qadiriyah dan sebagainya, dia itu tahu letaknya, kesadarannya, duduknya itu di mana. Sementara orang-orang kalau mulai daripada balik diajarkan syariat saja kemudian baru mau masuk ke toriko, itu nanti awal-awal masuknya ke toriko itu tidak paham duduknya, sehingga kita 20 tahun 30 tahun, bukan menyalahkan, tapi ini adalah pengalaman banyak orang, pengalaman kita juga. Nah, makanya sebelum bertoriko wajib makrifat, supaya ada rasanya, ada sadarnya, duduknya itu kita tahu gitu loh. Tidak hambar mengucapkan la ilaha illallah, Allah, 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 hu Allah, tidak hambar. Jadi ketika ada seperti itu, ya, harusnya kewajiban seorang mursyid, kewajiban seorang itu harus memahamkan dulu duduknya. Atau entahkah itu kita yang bodoh, nah ini secara syariat, kita yang bodoh ataukah siapa yang salah. Nah ini kalau secara syariat. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika orang sudah mencapai daripada ma'rifat awal, dia nanti bertorikoh enak, hakikat tauhid jelas enak, syariat enak. Dia bersyariat, bersyahadat, menyaksikan betul-betul yang disaksikan adalah Muhammad, itu Muhammad Rasulullah, yang dimana yang dimaksud hakikat Muhammad, yaitu Nur Muhammad. Begitu juga Nabi menyaksikan ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi SAW menyaksikan kepada Nur Muhammad. Begitu juga dengan sahabat, bersaksi di hadapan Nabi, ya, secara syariatnya di depan Nabi, tapi secara hakikatnya kebenarannya yang mutlak adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu bersaksi dengan Nur Muhammad SAW. Karena begini, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Sayyidina Abdullah itu juga bagian dari Nur Muhammad. Kita juga bagian dari Nur, semua juga bagian dari Nur Muhammad. Cuma yang paling sempurna mazhar Allah Ta'ala itu memang beliau. Nah, cuma yang disaksikan polemik Islam saat ini, yang mengaku Islam tapi tidak tahu itu Islam keturunankah atau Islam di mata manusia atau Islam ikut-ikutan, ini fanatik di sini, gitu loh. Padahal yang disaksikan seluruh Nabi Adam sampai terakhir itu adalah Nur Muhammad. Bukan kita menafikan baginda Nabi, karena baginda Nabi juga adalah tajalli sempurna. Begitu loh. Jadi ada syariat, ya ada hakikat. Hakikat dengan syariat tidak boleh dipisah. Secara syariat memang kita meyakini bahwa baginda Nabi kita uswatun hasanah, Nabi Muhammad SAW bin Sayyidina Abdullah itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan, memperkenalkan Nur Muhammad sebagai utusan Allah, Rasulullah, dan Rasulullah ini adalah utusan Allah memperkenalkan Allah Ta'ala. Begitu loh ceritanya. Semua Nabi begitu juga. Semua apapun itu memperkenalkan Allah Ta'ala. Tidak aku ciptakan dunia dan seluruh isinya kalau bukan untukmu wahai Muhammad, Muhammad Nur Muhammad. Cuma bapaknya memang waktu pada saat di alam malakut ini istilah ruh itu tidak berbapak. Cuma diistilahkan bapaknya di alam malakut itu adalah baginda Nabi. Cuma kalau ditarik secara hakikat, semua adalah bagian daripada Nur Muhammad. Bahkan semesta alam seluruhnya ini itu adalah bagian daripada Nur Muhammad. Nah, kayak apa kita kalau tidak memesrakan dengan Nur Muhammad? Ada orang mengatakan, Mas, kan bisa langsung ke Allah. Kalau kita yang mengaku, atau kalau kita langsung bilang bisa langsung ke Allah tanpa melalui perantara Nur Muhammad, itu adalah akal-akalanmu. Tidak bisa orang sampai kalau tidak melalui Nur Muhammad. Nah, kalau anti dengan Nur Muhammad bahasa lain. Tidak bisa orang sampai kalau bukan dengan ruhaninya. Tidak bisa muhaddas itu sampai, tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa sampai kepada Allah, kepada Tuhan adalah unsur daripada Tuhan. Itu ruh. Kalau memang anti dengan Nur Muhammad,
Nah, padahal kita tidak membeda-bedakan, istilah nama saja, tidak usah terlalu ini kan. Nah, yang kita ini kan itu adalah ruh. Jadi tidak ada yang bisa sampai kalau bukan ruh. Nah, ruh inilah sirrullah, sirnya Allah, rahasianya Allah. Nah, seperti itu. Baru dimesrakan terus, Nur Muhammad dimesrakan terus. Jadi kita bertubuh bukan tubuh jasmani, tapi tubuhnya nur. Kemudian yang menyaksikan adalah Allah sendiri yang maha ruang. Makanya kita itu buka selimut, gitu loh. Buka selimut. Kum fa'anzir. Bangunlah, berdiri. Buka selimut. Maksudnya buka itu punya buka itu jasadnya. Maksudnya buka itu bentuk-bentuknya, rupanya itu rupa Adam, itu buka. Bertubuhkanlah Nur Muhammad. Kalau sudah dibuka ini, kita kulit ini, misal kita buka ini jasad, otomatis kita ini bertubuh ruh. Nah, kelihatannya kan kita yang bertubuh ruh, kita. Tapi ini adalah kitanya hancur, melebur, yang ada adalah akunya Allah. Yang melihat, yang mendengar, ya, yang berbicara, nah, yang berkata-kata, berkehendak, berkuasa, yang berilmu, semuanya. Nah, kemudian kalau memang mau mesra dengan Nur Muhammad SAW itu, ya, dengan ruh, itu tidak boleh kita masih memandang ada namanya akal, ada namanya pikiran, ada namanya ini, ada namanya daging, ada namanya hati, ada namanya ini. Itu belum bisa dikatakan Nur Muhammad. Itu hanya bagian-bagian. Makanya ditauhidkan yang ada hanya di dunia ini. Kita tauhidkan dulu semua deh, istilah-istilah kayak ruh ini, jiwa ini, sukma ini, jasad ini itu, rambut itu tauhidkan dulu kepada Nur Muhammad saja. Nah, paham? Jadi tidak memandang lagi jiwa, nafsu. Karena begini, Nur Muhammad ini ketika dia tajalli, nah itu ruh, ketika tajalli menjadi nyawa. Nah, nyawa ini ketika naik turun jadinya napas, napas ini ketika mesra dia jadinya nyawa kan. Kemudian nyawa ini, seseorang yang bernyawa ketika si ruh ini naik kepada mata, nah dia melihat, mendengar dan sebagainya. Itu ruh juga, Nur Muhammad juga gitu loh. Jadi sekalipun apapun itu adalah Nur Muhammad. Jadi jangan lagi pandang ini itu, tauhidkan. Jadi selama ada di dunia ini hanya ada dua saja, Allah dengan Muhammad. Nah, ini masih masih dualisme. Ahmad, Allah dengan Muhammad. Ini mau ditauhidkan, buang mimnya tuh dibuang. Buang mimnya jadi ahad. Ahad, hanya Allah saja yang ada. Di mana tajalli, di mana mazharnya Allah itu? Di mana buktinya? Itu ada pada alif ha dal. Alif ha dal, ahad. Alif itu Allah, ha itu Muhammad, hayat, dal itu Adam. Zohir batin melebur kepada Nur Muhammad, bertubuh Nur Muhammad, kemudian bernyawa adalah Allah. Jadi ditauhidkan lagi, yang ada sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Jadi akunya, yang tadi aku Adam, akunya si kita yang merasa aku sholat, aku berwudu, aku niat ini, itu melebur ke aku Muhammad yang tadi dijadikan dua, ditauhidkan, ditunggalkan, dikeduakan ya, masih ada dua. Ini tadi ditunggalkan lagi, diinikan lagi, ditauhidkan lagi kepada ahad. Nah, jadilah sebenarnya akunya Allah Ta'ala. Bukan kita mau jadi Allah, bukan. Ini banyak orang yang salah paham. Nah, seperti itu saudara-saudara. Jadi kita jangan salah paham. Memang di dalam ilmu-ilmu tasawuf, istilah-istilah ma'rifat itu banyak yang menjerumuskan kalau kita salah langkah. Kadang kita ini mengaku kita Muhammad, oh jangan. Kadang kita insan, mengaku insan, oh jangan. Insan itu bukan manusia, annas itu manusia, annas. Kalau insan beda, insan itu manusia tapi bukan manusia. Manusia sejati. Itu insan itu. Manusia sejati itu siapa? Nur Muhammad. Yang mana Nur Muhammad? Yang ini, yang basor, yang yang sami, yang kalam. Yang mana itu basor? Di dalamnya mata ini loh. Yang mana itu sami? Di dalamnya telinga itu loh. Yang mendengar. Jadi yang mendengar ini bukan mata, bukan telinga, bukan mulut yang berkata-kata, bukan. Kelihatannya iya sebagai wadah. Jadi Nur Muhammad itu adalah ruh Nur Muhammad SAW. Nah, ruh inilah, sirullah inilah yang sampai, Nur Muhammad inilah yang sampai kepada Allah, mengembalikan. Seperti itu saudara-saudara. Jadi tidak ada yang mengaku insan. Perhatikan lagi, tidak boleh mengaku insan, tidak boleh mengaku Muhammad, apalagi mengaku Allah, apalagi mengaku Rabbul Izzati. Tidak. Kita itu mengembalikan, menyatakan gitu. Kita tidak mengaku Tuhan, tidak. Salah paham.
menghabiskan keakuan kita yang dipenuhi dengan nafsu ananiyah, karena kita punya jasad. Nah, inilah yang mau dihabiskan, saudara-saudara. Belajar. Nah, ada orang bilang jangan dibuka ilmu seperti ini, ilmu terlalu tinggi. Ini bukan ilmu tinggi. Ini adalah ilmu yang disembunyikan, yang sejak dahulu, karena pada saat zaman kita dulu, itu zaman apa? Nenek moyang kita itu disembunyi. Sebelumnya juga masih disembunyi. Kalau sekarang sudah saatnya dibuka, saudara-saudara. Dan ini barang, dan ini ilmu, ini ilmunya haknya orang Islam, haknya orang semua umat manusia, haknya semua spiritual ini untuk tauhid. Inilah tujuan Allah untuk menjadikan daripada Nabi Muhammad, untuk menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Inilah tujuannya, untuk mengenal bima'rifatillah, mengenal Allah. Lalu ini disembunyikan, tapi ini sudah zamannya, tidak bisa lagi disembunyikan. Ini loh awaluddin ma'rifatullah. Yang disembunyikan itu rasanya, perjalanannya, ketika mabuknya itu loh, ketika sesitunya ngomong anak al-haq. Nah, baru tidak dijelaskan, ya itu bikin fitnah. Seperti juga kita mengatakan ada kisahnya mafi jubbatillallah dalam keadaan mabuk, itu kan tidak sengaja, itu kan syakar. Cuma nah di sejarah-sejarah agak dibelok-belokkan sedikit, dikira dipenggal dan sebagainya lah, dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi yang tidak boleh disebarkan itu adalah syatuhat, kata-kata yang bikin orang tuh bingung sehingga orang itu sesat. Nah, kalau begini dijelaskan begini, apalagi ini adalah tauhid, apalagi sebelum huru-hara akhir zaman. Kasihan umat Islam, kita sering membicarakan syirik, hobi, solidari, tapi kita tidak ada fikir. Kita tidak ada fikir kepada saudara-saudara ketunggalan kita. Selalu mau disembunyi terus. Apa untungnya disembunyi? Kalau memang disembunyi itu memang bagus, silakan sembunyilah. Tapi kalau sudah waktunya seperti ini tidak bisa lagi terbendung, saudara. Inilah waktunya bangkit kejayaan dari timur ke barat. Yang dimana ilmu ma'rifat ini itu daripada Mekah kemudian Madinah, kemudian berterus seperti ular yang keluar dari cangkangnya mencari makan sampai ke bumi timur. Bumi timur itu adalah negeri Nusantara Asia. Asia termasuk Malaysia, Brunei, Singapura, ya, Thailand, Patani, Vietnam, Malaysia, kemudian semenanjungnya, kemudian Indonesia, termasuk pulau-pulaunya Sumatera, Jawa, terus Kalimantan, Papua, NTB, NTT, Sulawesi, semua bersatu, Bali dan sebagainya. Ini adalah negeri yang jaya. Ini adalah saatnya kebangkitan dari timur, Al-Masyriq. Tapi jangan terlalu kita ini fanatik, karena semua manusia sama. Tahu kan siapa itu manusia yang sebenarnya adalah Nur Muhammad. Jadi kita tidak membanding-bandingkan mau dia suku apa, mau dia negara apa, mau jahatnya kayak apa. Tunggal. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Sedih. Coba renungi. Kalau pakai ambil sisi manusia, sisi pikiran. Misal, renungi kalau ini ditutup-tutupi terus. Kalau ditutupi bagus, silakan aja. Tapi ini yang ditutupi ini memang yang kata-kata syatohat, kata-kata yang menimbulkan ini. Ini kalau sudah jelas terang begini, mustahil anak-anak SMA yang baca terus tidak mengerti. Rata-rata kita punya saudara-saudara baca sedikit 1, 2 video, 3 video, insya Allah dipahamkan Allah. Sudah jelas terang, tinggal dimesrakan bagaimana prakteknya memesrakan itu. Prakteknya itu disadari, cara mensadarinya banyak juga prakteknya. Nah, tinggal bagaimana, yang penting kita ini jangan ego, jangan bernafsu. Mau saya ini niatnya mau 24 jam, saya ini mau mesra, bagaimana caranya? Ya silakan aja, tapi niatnya itu hanya Allah saja. Jangan kejar makom. Jangan kejar makom pana, makom bako 24 jam, jangan. Mesrakan saja. Kemudian seperti pembimbing atau saudara-saudara yang membagikan ilmunya kepada saudara lainnya atau anak istrinya, itu tidak bisa membimbing penuh seperti ibarat malaikat Jibril dengan baginda Nabi. Malaikat Jibril hanya sampai sebelum Sidratul Muntaha, tidak bisa melewati itu. Jadi seorang mursyid ataupun yang dikatakan saudara seperjuangan yang belajar sambil belajar dan mengajar atau muzakarah, itu cuma mendatangkan kendaraannya. Ini loh kendaraannya, ini loh caranya, kefiatnya, ini loh. Tidak bisa dia berperan di situ. Mursyid atau apapun namanya itu. Kalau tidak percaya silakan saudara. Tapi ini adalah memang sebegitunya, memang sejatinya begitu.
Tidak ada yang bisa, satu orang guru pun atau satu orang saudara pun yang bisa ini apa namanya memakrifatkan seseorang. Tidak ada. Dusta itu, tidak ada. Itu memang murni kehendaknya rahmatnya Allah. Kemudian setelah itu jangan pernah kita juga berpegang kepada ibadah. Jangan, ini hijab. Berpegang kepada kholwat, berpegang kepada sholat, mi'raj, berpegang kepada zikir kita, berpegang kepada pahala, apa nama semuanya. Jangan. Ini makhluk, saudara-saudara. Ini hijab. Cuma jangan ditinggalkan karena kita bersyariat. Begitu loh. Cuma jangan berpegang di situ. Berpeganglah pada rahmatnya Allah. Nah, kemudian itu loh, nafsu-nafsu keakuan itu yang terlalu mau menggebu-gebu, kemudian memaksa-maksa, seakan-akan memaksa Allah, seakan-akannya dengan nafsunya. Jangan, tidak perlu begitu. Cukup mesrakan, ya. Kemudian apa namanya, praktekkan di dalam kholwat sunyi-sunyi dengan kholwat ramai, dengan tidak berpegang dengan la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah ini, orang yang sudah betul-betul ditancap seperti huruf alif keyakinannya, sudah hakul yakin, sudah kamalul yakin, sudah isbatul yakin, dia itu tidak berubah-berubah lagi. Makanya ciri-cirinya itu orang-orang yang didudukkan di ma'rifat dua, tidak ada lagi rasa was-was, tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa takut apapun. Lu berarti takut dosa juga? Ya, dosa itu makhluk. Takut neraka itu makhluk. Cari surga itu makhluk. Kebaikan itu makhluk. Selain daripada Allah Ta'ala itu makhluk. Selain daripada itu batil. Nah, bukan wujud zatnya yang dibatilkan, tapi ininya loh, rasanya itu loh. Seperti yang kemarin kita bahas. Nah, seperti itu. Jadi jangan mengejar pahala dan surga segala macam, tapi luruslah kepada Allah. Seperti itu. Kemudian juga jangan bersandar kepada zikir kita, kholwat kita semua, cuma jangan ditinggal. Nah, kalau kita memang mau jadi pengikutnya baginda Nabi SAW, tanpa menyalahkan orang lain, sudah selesai. Belajar makrifat, belajar tasawuf itu baca diri, bukan baca orang berkali-kali. Kemudian mesrakan kepada tubuhmu, jadikan tubuh Nur Muhammad. Nah, jadi ketika tubuh kita menjadikan tubuh Nur Muhammad, semua sealaman ini adalah Nur Muhammad. Begitu loh. Kalau kita bertahan di jasad Adam, di rupa, di bentuk ini, nah, maka ketika kita nanti mati, nah, ketika ajal ini maksudnya ini nanti akan terpisah dan ini akan hancur. Kita akan jadi kuyang. Kan contoh apa namanya, permisalan bercanda ya. Jadi seperti itu saudara-saudara. Jadi jangan sampai kita ini salah paham. Perlu hati-hati juga belajar karena begini-begininya ini loh, yang mengaku kita ini Muhammad. Kita ini Muhammad. Nah, ini saja sudah salah saudara-saudara. Kapan kita jadi Muhammad? Kita ini Muhammad. Kita ini sebenarnya Allah. Bukan, kita hilangkan dulu itu kitanya. Boleh mengatakan kita ini Allah. Kita ini sebenarnya Allah, tapi kitanya ini harus dijelaskan. Kitanya di sini kita siapa? Kitanya ini kitanya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kami Allah. Begitu. Bukan kami Allah, tapi kaminya itu loh dijelaskan. Apalagi kita ini Muhammad. Jangan. Kapan kita jadi Muhammad? Bukan kita mau jadi Muhammad. Kita ini hamba, bukan juga hamba. Kita ini mau meleburkan keakuan yang hamba itu dia juga, Tuhan dia juga, Muhammad dia juga, Allah Ta'ala dia juga. Makanya ujung-ujungnya ketika dia bersuci, dia sendiri mensucikan dirinya. Ketika dia dia sendiri yang memandikan dirinya. Ketika dia sendiri yang memelihara dirinya. Dia sendiri. Nah, masih dia. Akunya Allah, begitu loh ceritanya. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Aku tuh berdiri dengan sendirinya. Ya, mungkin begitu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.